Terima kasih Ustazah sudah hadir. Yang saya hormati Ustazah Julia Mumtazah Ali, SPDI. Yang saya cintai para pengurus-pengurus Family Aisyah, yang saya hormati, dan yang saya hormati juga kakanda saya Haji Kartini yang sudah hadir di acara Family Aisyah, karena kebetulan hari ini adalah hari untuk umum pengajian. Biasanya kita agak tertutup saja. Dan saya terima kasih bunda-bunda sebelah kanan saya ini sudah bergabung. Tidak mendengar ya sepertinya. Alhamdulillah pada siang hari ini walaupun dalam keadaan hujan, kita masih bisa silaturahmi berkumpul dalam pengajian komunitas Family Aisyah, yang insya Allah kita semua hadir di sini selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dilancarkan, diberikan kesehatan langkahnya untuk menuju ke majlis ilmu. Walaupun majlis ilmunya ada di dalam kafe, insya Allah kita belajar pelan-pelan karena kita belum ada rapat kepengurusan untuk pindah tempat. Namun tempat sudah tersedia, cuma kita belum rapat kepengurusan. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan teman kita, sahabat kita Haji Juwita, suaminya sedang mengalami pasca operasi. Kita berharap kita semuanya yang berada di sini, kita doakan nanti yang mendoakan itu saudara kita untuk Al-Fatihah kiriman untuk suami saudara kita, sahabat kita. Kebetulan saya juga minta doanya. Anak saya selalu kecelakaan yang bontot. Sengaja saya ini datang karena saya selalu kayak dari kemarin juga saya sebetulnya harus profesional, karena saya kalau nggak ada saya kayaknya pada nggak mau ini nih gitu. Jadi Pak Haji Rahmat itu bukan penyakit biasa ya, Masya Allah. Kita doakan Pak Haji Mamat Rahmat bin Tohir senantiasa Allah berikan kemudahan dalam proses penyembuhannya pasca operasi. Semoga pasca operasi yang baru saja dilaksanakan, mohon tenang deh, mohon tenang supaya doa kita ini langsung nembus ke langit menjadi doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensomat Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Kita ini milik Allah. Dalam satu detik Allah mengambil kita, harta kita, titipan yang Allah titipkan kepada kita. Itu apa yang bisa kita lakukan jika Allah mengambil dalam hitungan detik. Kalau ambil semuanya, hilanglah semuanya. Tsunami. Kurang bagaimana itu? Allah memberikan teguran kepada kita. Ada orang yang uangnya miliaran, dengan tsunami sedetik Allah tidak goncangkan dengan gempa waktu 3 jam. 3 menit gempa Allah kun fayakunkan, siapa yang bisa menolong? Banjir, ya kan? Kalau harta kita banyak semua hanyut sama banjir. Ijazah terbawa banjir, kursi yang bagus terbawa banjir. 1 detik kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka yang kita miliki itu jangan merasa dimiliki oleh kita. Semua milik Allah, titipan dari Allah. Ya, maka di situ dalam ilmu ulumul Quran ada namanya taroduf Al-Quran. Apa tuh taroduf Al-Quran? Adalah sinonim. Saya belajar ini untuk disampaikan kepada bunda-bunda semua. Di dalam Al-Quran ada kalimat khauf dan ada namanya khosyah. Apa perbedaan khauf dan khosyah? Khauf itu adalah khawatir, khosyah juga khawatir. Kecemasan itu adalah kekhawatiran yang timbul dari diri kita. Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang timbul dari diri kita karena satu kejadian, satu perbuatan, satu amalan, atau satu yang menimpa kepada kita. Temanya bermacam-macam. Ya bunda ya, kayak tadi anak jauh aja, itu kita khawatir, ya kan? Suami gak pulang-pulang aja, misalkan kita nggak tahu di jalan macet, kita nggak tahu ada kecelakaan, kita nggak tahu ada pohon tumbang yang menghalangi suami persis depan mobil suami misalkan. Sampailah petugas-petugas itu harus memotong dulu pohon.
berjam-jam kan? Nah, suami terjebak, ada musibah, kita di rumah cemas. Ternyata handphone suami juga mati. Ketika mati nggak bisa alat untuk ngecas, nggak bawa powerbank juga, makin aja kita khawatir. Nah, khawatir itu timbul pikiran-pikiran negatif. Aduh. Padahal suaminya mah lagi duduk aja, dia juga kelaparan, dia juga kehujanan. Kita yang pentingnya itu, ya Allah, nggak nyambung, nggak connect. Timbullah rasa khawatir. Maka kita kaitkan dengan surah Al-Baqarah 156. Di situ ada kata-kata khauf. Nah, ini kalau kita tahu, menyadari tentang Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kandungan Al-Quran, niscaya hidup itu jauh dari kekhawatiran. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita, sejak kita dilahirkan sampai kita diwafatkan, itu urutan per hari sudah ada skenarionya, catatannya dari Allah sejak di Lauh Mahfuz. Kita mah hanya menerima, menjalani, ridho. Nah, itu. Maka Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Firman Allah menyampaikan kepada kita, mengingatkan, dan sungguh kami itu Allah, Tuhan yang manusia. Ini tauhid kepada kita. Ada tauhid ilahiyah, ada tauhid rububiyah. Terkadang kita sampai saya itu teriak nggak bisa mingkem, Ustazah. Pernah itu seperti itu dulu. Iya, saking keselnya nggak bisa mingkem. Sudah istighfar nggak bisa, tetap aja teriak gitu. Terus kesini sudah bisalah selalu mengendalikan emosi kita. Terus kita juga sudah melalui banyak hal gitu yang kita lalui. Ya, alhamdulillah semua sudah terlewati. Cuman ada satu hal saya bingung nih, Ustazah. Kenapa ya saya ketika sekarang ini ada orang nyakitin, kok di hati saya itu nggak ada rasa pengen marah? Ya udahlah gitu. Ada yang nipu, ya udahlah gitu loh, Ustazah. Jadi kayak hati saya itu kayak beku, Ustazah. Bagus itu namanya. Tapi masalahnya bukunya semua gitu, Ustazah. Jadi kayak gimana ya? Kayak gak ada rasa gitu, Ustazah. Gimana itu, Ustazah? Makasih, Ustazah. Saya menganalisa dari pertanyaan Bunda sudah berhasil memiliki kecerdasan emosional. Bunda sudah memiliki kecerdasan emosional, kemudian kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual, dan Bunda sudah merasakan bahwa Allah itu adalah sebagai yang memberi ujian ini udah ridho. Jadi Bunda sudah mendapatkan 4 kecerdasan. Kalau masih bisa terpancing emosi, nah tetapi Bunda bisa mengolah keadaan itu, emosionalnya belum cerdas, baru kecerdasan intelektual, spiritual, dan transendental. Transendental itu seperti dalam rukun agama itu rukun ihsan. Allah melihat kita seperti brilian Allah. Kita begitu dekat dengan Allah. Itu namanya sudah tidak ada lagi rasa ketika disakitin kita jadi malah nikmat. Ketika orang ninggalin kita, malah kita cuek-cuek aja.
Sealam dunia orang mau ngejelekin kita, silahkan. Sealam dunia ninggalin kita, silahkan. Asal saya jangan ditinggalin Allah. Nah itu